Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang suci, bulan yang penuh dengan berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan-amalan kebaikan hamba, dan Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut memberikan banyak ampunan dan rahmatnya bagi hamba-hambanya yang dikehendakinya. Maka kesempatan dan peluang emas untuk kita semuanya bersemangat dan bersungguh-sungguh mengisi hari-hari kita, utamanya di bulan Ramadan ini, dengan amalan ibadah, amalan ketaatan, dan amalan soleh. Di antara ibadah yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan adalah ibadatus shiyam, ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yang Allah syariatkan kepada seluruh umat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa kewajiban shiyam, kewajiban puasa mulai ada sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, terus bergulir Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan berakhir dengan umat Islam, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka shiyam merupakan ibadah yang sangat banyak maslahatnya, utamanya dan itu yang terbesar, yaitu membimbing hamba menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membedakan satu hamba dengan hamba yang lainnya. Bukan harta benda, bukan materi, bukan pangkat dan jabatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadatus shiyam, ibadah puasa, barang siapa yang menjalankannya dengan penuh ikhlas dan lapang dada, dia yakini itu adalah syariat Allah yang mulia. Dia harapkan di balik itu semuanya pahala yang besar di sisinya. Dia jalankan itu semuanya dengan ikhlas, tidak dengan berat hati, tidak dengan keterpaksaan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan berharap di balik ibadah tersebut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan hamba tersebut. Juga di antara ibadah yang ditekankan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail, yaitu salat malam. Termasuk di antara salat malam adalah salatut tarawih, yang mana fadilahnya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam, bersama imamnya di masjid berjamaah sampai usai, dia ikuti dari awal sampai akhirnya, maka Allah Subhanahu wa taala catatkan baginya qiyamul lailatin. Allah catatkan baginya pahala salat semalam suntuk. Ibadah yang mungkin mayoritas kita tidak kuat dan tidak mampu untuk melakukannya semalam suntuk. Bayangkan, sampai subuh mayoritasnya kita mungkin tidak mampu, tapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahalanya dengan sedikit yang diberikan oleh hamba, setengah jam, 1 jam, Allah lipatkan berkali lipat, seakan dia salat semalam suntuk. Kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat berjamaah bersama imam, maka dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Maka hendaknya kita bersemangat dan sedikit bersabar, karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara amalan yang ditekankan di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya, hudal linnas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup manusia. Hudal linnas. Malaikat Jibril alaihi salam terbiasa di bulan Ramadan di setiap malamnya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Maka di sini ditekankan bagi hamba-hamba kita semuanya, kaum muslimin, untuk memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak tadabbur ma'ani, dan bersemangat untuk melembutkan hati kita dengan ayat-ayat ilahi. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika datang Ramadan, maka beliau yughalliqul kutub, beliau tutup buku beliau, bacaan ilmu, hadis, dan menyatakan hadza syahrul Quran, ini adalah syahr, adalah bulan Al-Quran. Senada dengan itu, Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika datang waktu Ramadan, taraka qiraatal hadis wa majalisul ilm, beliau meninggalkan untuk membacakan hadis, dan majelis-majelis ilmu beliau tinggalkan. Beliau punya majelis-majelis yang beliau biasa mengajar di situ, beliau tutup semuanya dan aqbala ala qiraatil Quran. Beliau fokus untuk membaca Al-Quran dari mushaf. Imam Bukhari ketika datang bulan Ramadan, beliau pun juga terbiasa untuk memperbanyak baca Al-Quran, bacaan Al-Quran. Beliau terbiasa menghatamkan Al-Quran di setiap malam bulan Ramadan. Maka kalau itu bulan Ramadan terhitung 30 hari,
beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau diriwayatkan bahwa beliau terbiasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sittina marrah, 60 kali khatam di bulan Ramadan. Berarti kalau dihitung rata, perharinya beliau bisa menghatamkan 2 kali khatam. Ya, siang hari dan malam hari, siang hari dan malam hari, siang hari dan malam hari, terus hingga berakhir bulan Ramadan. Maka itu adalah qudwah bagi kita semuanya dari imam-imam ahlul Islam, ahlul iman, untuk kita mencontoh mereka dan bersemangat di bulan Ramadan menegakkan ibadah-ibadah yang telah kita sebutkan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan memberikan kita hidayah dan taufik untuk mengamalkan dan mengisi hari-hari kita dengan amalan saleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.